Shalom semuanya dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita. Mari kita beribadah dengan sepenuh hati. Biar nama Yesus saja yang dimuliakan, sehingga Dia hadir di ibadah kita, baik di rumah, di gereja, dimanapun Anda berada. Mari muliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita berdoa, saudara. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang mulia. Kami persembahkan pujian sembah ini hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sebab Engkau yang layak disembah, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, sebab hanya Engkau yang layak disembah. Ya Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, muliakan namanya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah-Mu yang suci tak bercela Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah-Mu Yesus yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak. Ku menyembah-Mu, ku sembah Engkau Yesus, sebab nama-Mu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dengan sepenuh hati, oh, ku menyembah.
Haleluya. Sebab namamu kudus, sebab namamu, hanya namamu Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang layak terima pujian. Kudus, kuduslah Tuhan. Allah kami yang suci. Kami bersyukur atas kasih setiamu. Allah Maha Suci, Allah Maha Kudus, Allah Maha Kuasa. Segala puji, segala hormat Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah namanya. Oleh karena kematian-Mu di kayu salib Tuhan, kami diperkenankan untuk persembahkan pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Mari katakan dengan sepenuh hati. Ku sembah-Mu ya Bapa, ku menyembah-Mu. Ya apa ya Bapa, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus. Ya Tuhan, oh, sebab namamu kudus. Haleluya. Sebab namamu kudus. Sekali lagi. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya oleh karena Engkau Tuhan kami bersuka cita hari ini. Biar kami muliakan nama-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Semua yang semangat katakan bersama-sama amin. Tetap bangkit berdiri, mari muliakan nama Tuhan. Woo! Na 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 na. Amin. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Amin. Yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu pasti abadi. Mari bersama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Tetap semangat, karena Tuhan kita Allah yang Maha Besar. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. oh Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di Sekali lagi. atas segala nama. serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. haleluya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama.
Terpujilah Engkau Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan, layak terima hormat, pujian, dan syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan perhatikan firman Tuhan sejenak, biar hati kita dipenuhi dengan firman-Nya, sehingga hati kita bersuka cita. Amin. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput jarimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, hanya Kau yang layak disembah. Oh, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Oh, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu Tuhan. Namun kehendak-Mu. Oh, hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai
persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu karena Engkaulah Tuhan yang besar. Amin. Raja di atas segala raja, Ya, Allah di atas segala Allah. benar. Pagi hari ini kami datang kepadamu dengan segenap Puji. hati kami. Ya, Kami ingin berjumpa denganmu Tuhan Benar. melalui firman-Mu ya Allah. Aba ya Bapa, di dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu bagi hari ini menyentuh kami, mengejar kami, sampai Amin. Kau dapati hati kami berbalik dan kami mempercayai-Mu sepenuhnya. puji Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mempercayai-Mu sepenuhnya, mempercayai firman-Mu, hidup kami tidak akan sama lagi. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus kami siapkan hati kami. Amin. Amin. Shalom saudara, pagi hari ini kita bersama-sama belajar firman Allah. Pagi hari ini saya didorong sejak 1 minggu ini ya, saya didorong oleh Roh Kudus untuk menyampaikan berbicara tentang sang firman. Enggak tahu kenapa ketika saya membaca ayat ini tiba-tiba kayak ada pencerahan, kayak ada hal-hal yang saya tangkap dan saya ingin menyampaikan kepada saudara. Ini ayat yang tidak asing bagi kita. Firman Tuhan pagi hari ini akan ada di kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai yang ke-5. Setelah itu kita loncat ayat 9 sampai yang ke-14 dan loncat ayat 16. Saya akan membaca begini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Loncat ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ini kata-kata dunia dijadikan olehnya diulang juga 2 kali. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudaraku, ketika saya membaca ayat ini, seperti saya itu diajak bicara keadaan yang terjadi sekarang ini, dunia kita ini semakin hari semakin gelap. Bukan semakin terang, ada banyak masalah, ada banyak problem, ada banyak kesukaran. Bahkan dulunya yang kita hadapi itu masing-masing pribadi, terus berkembang menjadi masing-masing keluarga, berkembang menjadi masing-masing kelompok. Sekarang kesulitan, kesukaran itu bukan masing-masing kelompok lagi, tetapi menyeluruh sedunia menghadapi kesukaran dan kesulitan yang sama yang kita hadapi. Nah, saya diingatkan ketika saya membaca ayat ini mulai diteguhkan lagi tentang sang firman. Ketika Bapa berfirman, maka jadilah. Jadi Bapa menciptakan alam semesta ini dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan Yohanes pasal 1 berkata bahwa firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, kata Yohanes. Dan itu adalah Yesus Kristus. Dikatakan di sini pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini diulang 2 kali dalam ayat 1 dan 2. Ini menyatakan bahwa sang firman itu adalah Allah sendiri.
Jadi menjadi satu, disinilah kesatuan Allah Bapa, Sang Firman, dan Roh Kudus. Saudaraku, kita sadar sekarang apa sih sebenarnya yang Sang Firman kerjakan, Sang Firman yang menjadi manusia itu ada apa di dalamnya, dan apa kekuatan atau rahasia yang ada di dalamnya. Kita akan bersama-sama meneliti ayat-ayat ini. Perhatikan saudaraku, Sang Firman yaitu Yesus itu, dia adalah pencipta. Dikatakan ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi saudara dan saya harus menyadari bahwa Yesus Sang Firman itu adalah pencipta. Dia itu kreator, saudaraku ya. Dia berwenang atas alam semesta. Kalau dia itu pencipta, maka dia berwenang atas ciptaannya. Dia juga pengendali, berwenang atas seluruh keadaan. Termasuk keadaan yang sedang kita alami sekarang ini. Seluruh alam semesta ini di bawah kendali dia karena dialah sang pencipta. Alkitab berkata ayat 3 berkata segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi Yesus Sang Firman itu adalah pencipta. Nah, kalau saudara dan saya kenal dengan Sang Firman, dia yang mengendalikan keadaan. Kendali itu ada di tangannya orang dia yang menciptakan. Jadi karena Sang Firman itu yang menciptakan, maka dialah yang berwenang, yang mengendalikan keadaan. Termasuk kondisi seperti ini, dialah yang mengendalikan keadaan. Ketika saya memikirkan ini tiba-tiba kayak saya diajak bicara, sadar enggak bahwa akulah yang mengendalikan karena akulah yang menciptakannya. Ketika kamu menyadari hal ini, maka kesukaran, kekhawatiranmu, ketakutanmu lenyap semuanya. Wow, saya berpikir benar sekali. Apapun yang sedang saudara dan saya hadapi, kalau saudara dan saya kembali memikirkan Sang Firman yaitu Yesus Kristus, dia yang memegang kendali atas hidupmu dan hidupku, atas alam semesta, atas seluruh ciptaannya, seluruh galaksi yang ada. Dialah yang menciptakan, kata firman Allah. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala yang dijadikan. Dahsyat saudaraku. Dia itu pencipta. Dunia ini dijadikan olehnya, dikatakan diulang lagi di dalam ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia ini dijadikan olehnya, dikatakan. Tetapi dunia ini tidak mengenalnya. Lucu kan? Dunia ini tidak mengenal penciptanya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Ya syukurlah. Milik kepunyaannya menolak, saudara dan saya akhirnya kebahagiaan untuk mengenal dia. Seandainya milik kepunyaannya itu, yaitu orang Israel, orang Yahudi menerima dia sepenuhnya. Wah, kita gak kebahagiaan kayaknya nih. Gawat ini saudaraku. Itu sudah ada dalam perancangan Tuhan tapi. Saudara, jadi dengar baik-baik. Dia adalah pencipta. Kalau dia pencipta, dia berwenang atas semua ciptaannya. Dia berwenang atas semesta, dia berwenang atas keadaan, dia pegang kendali. Termasuk apa yang kita sedang alami hari ini. Dia pegang kendali, sadari itu. Itu yang pertama dari Sang Firman atau Yesus Kristus itu. Yang kedua dikatakan ayat 4. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dengar baik-baik. Dia adalah hidup, yang kedua itu. Ayat 5 dikatakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Saudara, Yesus atau Sang Firman itu adalah hidup. Makanya setiap orang yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hidupnya ada kehidupan. Ketika kita mati, manusia itu setelah mati, tutup mata, buka mata di alam kelanggengan. Nah, hanya ada dua, surga atau neraka. Kalau di neraka selamanya, kalau di surga juga selamanya. Nah, Tuhan berkata di sini, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi
Jadi Sang Firman itu atau Yesus itu, dia adalah hidup. Dan hidup itu dikatakan adalah terang manusia. Dan dikatakan ayat 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Wow, ketika saya memikirkan ini saudaraku, mulai pencerahan itu muncul. Ketika seseorang menerima firman Allah, menerima Yesus di dalam hidupnya, maka hidup Yesus karena dia adalah hidup, itu masuk di dalam diri kita, di mana hidup itu adalah terang manusia, saudaraku. Dan Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kegelapan tidak bisa menguasai terang itu. Coba bayangkan, siapa yang berani berbicara seperti ini? Kecuali Sang Firman, Yesus Kristus sendiri. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi sebenarnya kalau saudara dan saya sadar, ketika kita menerima firman Allah yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita, maka terang itu ada dalam diri kita. Dan Alkitab sudah menggariskan, ketika terang itu ada dalam diri kita, kegelapan tidak bisa menguasai hidup saudara dan saya. Apapun yang terjadi, apapun keadaan yang sedang kita alami, jungkir balik rasanya, kita dibanting, kita dijepit. Seperti Rasul Paulus katakan, aku tuh bisa habis akal tapi aku tidak putus asa. Aku dijepit tapi tidak hancur. Coba bayangkan saudaraku. Ini loh yang dikatakan sebenarnya arti saudaraku dari 2 Korintus 4 itu ada, itu refleksi daripada Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mungkin kita bisa diizinkan sakit, mungkin kita diizinkan mengalami kesukaran, mungkin kita diizinkan mengalami masalah. Tetapi Alkitab berkata kegelapan, masalah, kesukaran, sakit, penyakit tidak akan menguasai saudara dan saya. Tidak bisa menguasai kita. Kalau kita sadar bahwa firman itu hidup. Dan kehidupan itulah yang memampukan saudara dan saya menang atas semuanya. Karena memang Alkitab sudah berkata kita menang, saudaraku. Terang itu bercahaya dan menang atas kegelapan. Dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Itu sudah seperti hukum yang gak bisa diganggu gugat. Nah, setan pinter. Dia pakai semua keadaan untuk menggerogoti firman Allah ini yang sudah diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga ketika mata kita tertuju kepada situasi dan kondisi, mata kita tertuju kepada masalah, ini firman Allah ini bisa ngambang seakan-akan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak sepenuhnya mempercayainya lagi. Padahal itu sudah menjadi satu hukum. Kalau hidup, yaitu di dalam dia ada hidup, di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi jikalau hidup itu ada di dalam diri kita, maka terang itu akan bercahaya. Dan ketika terang itu bercahaya, kegelapan tidak menguasai hidup saudara dan saya. Yang jadi masalah, saudara dan saya mempertanyakan, apa benar ini? GG benar, GG enggak. Padahal sudah menjadi satu ketentuan yang distampel, pakai darah, dimeteraikan dengan darah Yesus. Bahwa ketika seseorang menerima Yesus yang adalah hidup dalam kekekalan, Yesus itu kekekalan. Ketika seseorang menerima Yesus dalam hidupnya, maka di dalam diri orang itu ada terang Allah yang akan mengalahkan kegelapan apapun masalahnya. Ketika saudara sekarang sudah merasa lemah, tidak tahu apa yang kau berbuat, sadari kembali bahwa di dalam hidupmu itu ada hidup kekal yang namanya Yesus Kristus. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu sudah bercahaya di dalam diri kita. Sehingga Yesaya 60 terjadi dalam hidup kita. Ayat 1 dan 2. Saudara, di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa bangkitlah dan menjadi teranglah karena kegelapan itu sudah menutupi dunia. Halo, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini dunia kita semakin gelap. Jadi saudara dan saya harus bangkit dan menjadi terang. Kemuliaan Tuhan itu sudah terbit atas kita. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ketika saudara dan saya menyadari tentang hidup itu, tentang Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, maka terang akan bercahaya. Gak peduli sikon kita itu kayak apa.
Tapi ketahuilah bahwa terang itu bercahaya. Ayo bangkit. Jangan menyerah dengan keadaan. Terus percaya. Yang terakhir sekarang. Di dalam ayat-ayat ini, ayat 14. Dan dia, sang firman itu sudah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita yang namanya Yesus. Makanya firman itu menjadi manusia, ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, namanya Yesus. Setiap orang yang percaya, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Itulah sebabnya ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerima firman itu, menerima Yesus itu, di dalam dirinya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi orang Kristen gampang, ganti KTP, selesai. Tapi untuk menjadi anak Allah berbeda, saudaraku. Karena hidup kita, sikap kita, karakter kita harus diubahkan terus menerus. Dan Tuhan tahu bahwa manusia gak bisa melakukan ini sendiri. Kecuali Dia yang adalah hidup itu ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya setiap orang yang menerima Dia diberi kuasa. Dalam hidupmu dan hidupku ada kuasa. Dan kuasa ini adalah kuasa yang jauh lebih besar dari seluruh kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kita tidak perlu takut kepada setan. Kita tidak perlu takut kepada semua hal-hal yang takhayul-takhayul. Yang perlu kita takutkan adalah pikiran kita sendiri. Apakah kita tetap mempercayai Dia ataukah kita bimbang? Karena orang bimbang tidak dapat apa-apa. Tetapi ketika kita tetap percaya, Alkitab berkata setiap orang yang menerima Yesus, di dalam dirinya ada kuasa yang sudah ditanam. Itu kayak deposito. Dan 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata bahwa kuasa yang aku taruh dalam dirimu itu kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Jadi gak perlu kita takut kita disantet. Asal saudara dan saya tetap memegang hidup itu, memegang Yesus Kristus. Saudara dan saya menaruh Yesus dalam hidup kita sehingga hidup kita menjadi terang. Apapun yang terjadi. Ayo saudara, keadaan sudah semakin susah. Keadaan semakin gelap. Tetapi saya percaya setiap orang yang menerima Yesus, terangnya akan semakin bercahaya. Justru terang kita semakin bercahaya kalau dunianya semakin gelap. Nah kalau dunianya terang, ya terang kita nggak akan kelihatan. Justru kondisi seperti inilah terang kita bercahaya. Kalau dulu mungkin sebelum COVID, sebelum pandemi ini, saudara dan saya mungkin sering kali jalan-jalan, makan di luar ataupun menghabiskan uang untuk hal-hal yang kepentingan kita sih, ya keperluan keluarga, kesenangan kita. Tapi kali ini terangmu dan terangku akan bercahaya ketika saudara dan saya berdampak bagi orang-orang yang kekurangan. Saudara dan saya menjangkau mereka yang tidak mempunyai pekerjaan lagi. Mari saudara, firman Tuhan ini mengatakan sang firman yaitu Yesus itu sudah ada dalam hidup kita. Dia adalah pencipta, Dia adalah hidup yaitu terang, dan Dia sudah menjadi manusia. Saya percaya hidupmu dan hidupku akan semakin bersinar ketika saudara dan saya memegang sang firman itu. Saya akan berdoa bagi saudara yang mengalami kesulitan dan berkata, aduh Bu Ella, rasanya saya aja gak bisa bernafas dengan diri saya sendiri. Mulai hari ini, kalau engkau berkata, aku ingin melakukan, menjadi terang dan menjadi berkat, maka Tuhan akan menyediakan benih untuk saudara dan saya tabur. Saya alami ini. Siap saya rindu menabur. Saya berkata, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan sediakan itu benih untuk ditabur. Dan Tuhan itu baik. Terang itu mengalahkan kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus aku sampaikan apa yang menjadi pesanmu pagi hari ini. Sekarang selanjutnya Roh Kudus Engkau yang bekerja. Usik hati kami untuk kami mengerti, menangkap seluruh kebenaran ini. Dan hidup kami tidak sama. Ketika anak-anakmu menyadari mereka yang menaruh tangannya di dada mereka, mungkin terang mereka itu redup, ditutup dengan gantang ataupun permasalahan ataupun kesulitan. Pagi hari ini ketika mereka mendengar firman-Mu, ubahkan hidup kami, ubahkan kepercayaan kami. Tuhan, kami percaya bahwa terang yang ada dalam hidup kami, yaitu Engkau itu Yesus, itu menang atas kegelapan. Di dalam nama Yesus Kristus, dibukakan mata rohmu untuk melihat kebenaran firman ini. Dan diberkati dengan kasih Tuhan.
dalam nama Yesus. Bekerjalah lebih lanjut. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Mari kita memberikan persembahan. Rokonco podo elingo, urip ing donya tan manggen, kaya kembang suket ing ora-ora. Sedelo mekar endah, sedelo meneh alun, busana garing tanpa guna. Prakanca padha elinga, prakanca padha elinga, urip ing donya kang langgeng, kaya kembang suket ing ora-ora. Sedelo mekar endah, sedelo maneh alun, busana garing tanpa guna. Delengen jagate, delengen jagate, akeh bencana, pratandha wis cedhak rawuhe Gusti Yesus, padha pratepata Yesus margine kamulyan kaswargan cuma wis mring kowe. Kamulyan kaswargan cuma wis mring kowe. Amin, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom semuanya. Pengumuman untuk minggu ke depan adalah hari Selasa dan Rabu, doa pagi. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang bisa dan usahakan bisa doa pagi ya, karena ini satu-satunya doa kebersamaan seluruh gereja. Selasa dan Rabu ya, jamnya jam 5 pagi di gereja. Ibadah pemuda jam 6:30 di gereja, sedangkan spiritual breakthrough hari Rabu jam 6 saudara melalui channel YouTube. Untuk ibadah tatap muka baik dewasa maupun anak-anak sudah dibuka untuk anak-anak, yaitu Minggu jam 7, jam 8:30 dan jam 4 sore. Sedangkan ibadah online juga masih kita layani, yaitu dewasa jam 7 pagi hari Minggu dan anak-anak jam 8. Untuk tambahan, saudaraku, dana Natal yang kita perlukan seperti kita ketahui adalah 35 juta ya. Dan amplop Bapak Ibu Saudara yang sudah saudara miliki, kalau belum saudara bisa ke gereja atau minta dari staff, nanti kita akan berikan amplop itu yang isinya ada 2 lembar, yang satu untuk November dan yang kedua adalah untuk Desember. Jadi untuk yang November saudara sudah bisa menyerahkannya, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan dana Natal ya. Saya percaya kita berdoa bersama agar kebutuhan ini bisa tercukupi. Dan yang terakhir adalah nanti ada gebiar penuai, yaitu tanggal 24 November ini, nanti di tempatnya Ibu Sum Suyanto ya, Karangasri, dekat perempatan Karangasri, jurusan Cepu dan jurusan Caruban. Karena Desember tidak ada gebiar penuai kita adakan nanti 24 November. Ya, semua pimpinan kelompok sel, aktivis gereja kita akan bertemu untuk terakhir kalinya untuk tahun ini, dan kita juga akan ada protokol kesehatan. Jangan khawatir bagi saudara yang hadir ya, kita akan menjaga tetap protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Demikian pengumuman yang bisa saya berikan. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akan tutup dalam doa. Mari kita angkat tangan kita semuanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau yang mengendalikan alam semesta, Engkau yang mengendalikan percobaan-percobaan, kesulitan, problem. Amin. Yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami.
Biarlah kami tetap kuat ketika kami mendengar firman ini, kami akan bawa dalam hidup sehari-hari, kami praktekkan. Karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi, saudaraku, dan kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta bimbingan penghiburan dari Roh Kudus ada beserta kita semuanya hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara semuanya.